Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube teman Kania. Kali ini kita lagi ada di Wonosobo dan mau menginap di Hotel Dafam. Nah, lokasinya ini sangat strategis karena dekat dengan alun-alun. Jadi kita kemarin itu menggunakan kendaraan motor dan jaraknya itu sekitar 5 menit nyampe. Nah, jadi pas kita nyampe itu ada pas satpamnya yang mengarahkan kalau untuk parkiran motor ataupun parkiran mobil yang tidak cukup di depan hotel ini bisa turun ke bawah lewat sini gitu. Jadi di belakang sana masih cukup untuk parkiran mobil ataupun motor ya. Aku sih kurang tahu ya seluas apa, tapi memang disediakan tidak hanya di depan tapi juga di belakang hotel. Untuk area lobbynya ini sudah ramah disabilitas dan ini area lobbynya. Nah, pas kita menginap di Hotel Dafam ini sebenarnya lagi high season. Jadi kita nggak booking lewat situs online, kita langsung bayar di tempatnya aja. Sebenarnya sih agak mahal, tapi memang kalau kita bedakan dengan harga di hari-hari biasa itu Hotel Dafam memang cukup murah. Tapi karena lagi high season, jadi memang di hotel dimanapun pasti harganya naik ya. Tapi masih harga terjangkau ya. Nah kebetulan memang ini high season, tapi kelihatannya kayak sepi gitu. Padahal ini tuh sebenarnya suasana pagi hari di Hotel Dafam sekitar jam 9 pagi gitu ya. Nah kebetulan kami itu datang ke Hotel Dafam ini malam sekitar jam setengah 7 atau jam 7 malam gitu nyampe di hotel. Jadi ini suasana paginya kelihatan sepi gitu karena memang kemungkinan besar para tamu hotelnya itu lagi pada breakfast. Ini adalah area UKV-nya. Nah, aku pikir tadi tuh ada cafe dengan minibarnya gitu, ternyata enggak. Jadi dia cuma kayak tempat duduk santai aja. Tapi ini bagus banget kalau dijadiin spot foto. Sekarang kita mau menuju ke kamar, tapi kita menggunakan lift. Sebenarnya sih lewat tangga juga bisa ya. Karena kita kamarnya ada di lantai 1, jadi kita harus turun ke bawah. Nah, ini suasana di dalam liftnya itu warnanya cerah banget, senada sama warna sofa yang ada di lobby tadi sama di UKV. Untuk area koridornya sendiri, ini tuh kalau menurut aku cuma ada lampu di tiap pintunya aja. Jadi berasa penerangannya itu kurang ya. Nah, kamar kita ini ada di sebelum ujung, jadi kamar kedua dari ujung. Nah, untuk kamar yang nomornya ganjil itu pemandangannya pegunungan. Kalau misalkan yang nomornya genap itu, aku kurang tahu ya pemandangannya apa. Jadi alhamdulillah banget pas lagi high season kita dapetnya yang nomor ganjil di nomor 127. Inilah kamar kita dengan tipe Superior Twin Mountain View. Jadi pas kita masuk itu langsung ada wastafel dan perlengkapan amenities. Ada kaca besarnya juga di depan wastafel. Nah ini ada diffusernya juga jadi biar kamar nggak bau ya. Tapi kalau menurut aku sih kamarnya kurang wangi. Dan ini pintu kamar mandinya. Jadi di kamar mandi itu hanya ada shower dan toilet. Kalau area showernya sih luas ya, karena kan kalau misalkan kita mandiin anak pasti kan kalau kecil main sempit, tapi kalau ini sih enggak. Kalau menurut aku masih luas area showernya meskipun cuma ada toilet dan shower karena kan wastafelnya itu udah ada di depan. Nah sebenarnya tipe kamar kita ini ada pintu connecting roomnya. Jadi kalau misalkan kalian bawa keluarga bisa nih cocok banget sama kamar yang ada pintu connecting roomnya. Karena deretan nomor kamar kita ini ganjil, bisa jadi di kamar sebelah itu nomor 129. Karena 127 dan 129 ini ada pintu connecting roomnya. Jadi kalau misalkan ada yang nonton TV ataupun kita lagi ngobrol mungkin bisa saling kedengeran ya. Karena dindingnya ini tidak kedap suara. Nah sekarang kita beralih ke area kamar. Jadi Hotel Dafam ini sebenarnya mengusung tema bergaya retro, tapi kalau menurut aku sih ini udah modern ya. Karena dengan lampu hias yang bergantung di samping sisi kanan kiri ranjang itu tuh udah menambah estetik. Dindingnya sih kalau menurut aku puas banget ya, karena cuma dikasih beberapa garis dan itu di satu sisi aja gitu. Untuk penerangan kamarnya sih kalau menurut aku ini udah terang benderang, dan kalau kalian mau nginep di sini tuh kayaknya nggak pakai AC pun jadi, soalnya memang udah dingin. Jadi jangan lupa buat kalian yang dari luar kota itu bawa persediaan jaket, karena memang
pas kita lagi datang ke sini itu kan lagi high season, pas lagi musim hujan. Jadi bener-bener udah berasa dingin tanpa AC pun. Area kamarnya sih nggak terlalu besar ya, tapi masih ada ruang untuk kita sholat. Jadi nggak terlalu sempit banget lah, karena anak-anak juga masih bisa larian ke sana ke sini gitu. Meskipun cuma kayak jalan setapak aja kalau kita lewatin depan ranjang. Nah, di area meja ini kita disediakan minibar dengan 2 air botol mineral. Dan untuk wifi-nya sih kalau menurut aku kenceng ya. Meskipun kita nonton TV itu belum bisa YouTube dan Netflix. Tapi ini kayaknya udah smart TV sih. Tapi kebetulan anak-anak tuh nonton TV lokal aja karena memang ada kartunya juga kan. Jadi kita nggak sempat ngotak-ngatik apa bisa HBO dan lain-lain gitu. Oh iya, untuk tipe kamar yang kita tempatin ini itu harganya Rp1.700.000 pas lagi high season. Tapi kalau hari biasa di berbagai situs online itu mungkin beda-beda ya harganya, dimulai dari 1 jutaan. Kalau aku pribadi sih suka ya sama Hotel Davam ini, karena selain dia mengusung gaya retro dan juga termasuk modern, bangunannya juga masih termasuk baru karena dia baru soft openingnya itu di tahun 2019, dan ini arah kiblatnya yang ada di dalam laci. Nah, karena kita datangnya malam-malam, jadi kita nggak bisa tuh ngelihat pemandangan pegunungan di malam hari karena emang gelap banget. Selamat pagi. Nah, sekarang sudah pagi nih. Sekarang kita mau lihat apakah kita bisa melihat pemandangan pegunungan yang ada di depan kamar kita. Aku nggak tahu sih itu gunung apa ya, Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing, aku nggak tahu. Karena memang yang jelas terlihat dari sini tuh kayak pohon-pohon di bukit yang tanahnya tuh kalau menurut aku kayak longsor gitu ya, rawan longsor, dan di bawahnya tuh ada sungai gitu. Dan gunungnya tuh cuma kelihatan ujungnya aja atasnya. Nah, sekarang kita udah masuk lift. Nah, suasana liftnya biru banget ya, cerah gitu. Nah, karena kita mau breakfast, ini dia lantai apa ya ini? Aku sih lupa ya ini lantai apa, kayaknya sih lantai G. Nah, pas kita keluar dari lift itu tuh kita langsung kayak masuk terowongan gitu. Karena memang gelap, nggak ada penerangan kayak lampu. Mungkin kalau malam ada kali ya kayak lampu tersembunyi gitu. Tapi kalau siang begini tuh, kalau pagi kayak dimatiin, jadi kita nggak ketahuan gitu. Apa ada lampunya atau enggak. Jadi penerangannya tuh benar-benar alami banget dari suasana pagi yang ada di sekitaran Hotel Davam gitu. Nah, kalau menurut aku sih ini kayaknya Hotel Davam lagi mau bikin bangunan baru lagi di sini nih, di ujung sini. Nah, nggak tahu juga ya ini mau dibuat apa. Ya, kita nantikan saja, mungkin tahun-tahun berikutnya Hotel Davam jadi lebih berkembang dan lebih banyak fasilitas yang tersedia seperti gym, kolam renang, playground. Kalau spa sih kayaknya udah ada ya. Kalau kita pesan lewat resepsionis mungkin ada, tapi nggak tahu juga ya. Nah, untuk jalan menuju breakfastnya ini atau restoran cafe-nya ini, kalau menurut aku kurang ramah sama yang namanya disabilitas karena jalanannya tuh tangga, nggak ada lift buat menuju ke restorannya. Nah, di atasnya itu tadi itu tempat-tempat ruang meeting. Jadi kalau menurut aku ya jalan menuju ke restorannya itu luar biasa indah sih ya. Karena tempat duduk buat breakfastnya aja tuh kita udah ada di pinggiran tebing gitu. Jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya takut ya, karena memang ngelihat bukit yang ada di samping hotel aja tuh kayak rawan longsor. Jadi mudah-mudahan sih ini aman ya, karena memang namanya juga hotel, jadi bener-bener pasti aman. Nah, kalau ini kan area outdoornya. Nah, sekarang kita mau ke area indoornya. Nah, tadi kan itu area outdoornya, sekarang kita mau ke area indoornya. Kalau menurut aku sih ini tempat breakfastnya luas banget ya, nggak cuma di luar tempat duduknya itu, tapi di dalam juga itu udah banyak banget. Nah, untuk yang bagus dijadiin spot foto pas lagi breakfast tuh ya di depan sini nih, di ujung sana. Jadi pemandangannya tuh langsung ke sungai dan juga belakangnya itu pohon-pohon beringin. Nah, untuk breakfastnya ini hanya include untuk 2 orang aja. Jadi kalau anak kita umurnya di atas 6 tahun itu kena biaya tambahan sekitar Rp65.000. Nah, ini tuh suasana di pagi hari tempat breakfast di Hotel Davam. Jadi meskipun ini high season,
ini bukan karena sepi ya, tapi ini memang karena masih pagi sekitar jam 7-an. Jadi bener-bener kayak orang-orangnya tuh belum pada datang buat breakfast. Jadi nah pas kita keluar dari restoran ini sekitar jam 9 itu semua bangku untuk tempat duduknya itu penuh karena sama tamu-tamu yang baru pada breakfast. Sebenarnya sih nggak lama banget, kayak sampai 2 jam banget gitu ya kita duduk di tempat breakfast. Ya kurang lebih sejaman lah, kalau misalkan lebihnya itu bisa kita muter-muter atau duduk-duduk dulu di tempat outdoornya tadi gitu, sambil nunggu anak makan atau ngeliat pemandangan ya kan. Nah, sekarang aku lagi ada di toilet di area restoran. Itu pas masuk itu wangi banget sama yang namanya wangi pandan. Jadi diffusernya tuh back to nature gitu. Nah, sebenarnya tuh Hotel Davam ini restorannya mengusung tema Ubud Bali. Jadi ya kita nikmatin aja sih sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya kurang paham sama yang namanya desain interior kayak gitu. Nah ini dia tempat outdoornya. Jadi nggak cuma yang di depan tadi, tapi di belakang indoornya itu masih ada outdoor gitu. Tapi pemandangannya itu hanya ke pohon-pohon bambu aja, dan di bawahnya tuh cuma kayak tanah-tanah aja, nggak ada aliran sungainya gitu kan. Jadi kayak serem juga sih sebenarnya, makanya di sini kosong, nggak ada yang duduk di sini. Tapi kalau untuk spot foto sih mungkin masih bagus ya kelihatan pohonnya. Nah sekarang aku mau ngeliat ini kurang lebihnya dari makanan yang aku ambil dari prasmanan yang ada di tempat breakfast ini. Kalau menurut aku sih kayak kue-kuenya tuh, donatnya tuh enak ya. Nah ini sih makanan anak kayak telur sosis gitu sama susu. Di sini juga ada gorengan sama rebusan. Sebenarnya sih ada nasi goreng, tapi kita harus pesen gitu. Jadi kalau misalkan di tempat prasmanannya tuh nggak ada nasi goreng. Dan untuk makanan westernnya juga kalau menurut aku sih nggak ada ya. Jadi kayak cuma sosis aja gitu. Nah untuk makanan yang aku ambil ini kan aku ambil ayam kari. Dari bumbunya itu rempahnya berasa banget dan kuahnya tuh kental. Nah ada satu menu lagi yang aku racik sendiri, itu soto ayam. Jadi memang di sana itu tempat prasmanannya kita ngeracik sendiri, dan kuahnya itu pas aku cobain itu hambar, kurang garam gitu, kurang gurih gitu. Tapi overall sih enak makanannya. Cukup sekian untuk videoku kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Jangan pernah bosan untuk terus mengikuti video-videoku selanjutnya dan tonton terus sampai akhir. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.